Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Sakan TV, nasihat dan dakwah tentunya ya. Eh, iya, pada video kali ini saya dan Mas Panji ya Iya, akan membahas seputar coding-codingan ya. iya boleh. Boleh boleh boleh. Oke, sehat ya Mas Panji ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting Iya, sehat gitu. yang penting sehat ya. Heeh, kalau sehat bisa ngerjain apa aja. Nah, gitu. Amin amin, Amin ya iya. rabbal alamin. Oke Mas Panji, saya mau tahu dulu nih. Coding-codingan itu maksudnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya itu sebuah aplikasi ya. Istilahnya kita menyusun sebuah kode Mhm, yang nantinya akan menjadi aplikasi mhm, untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti itu. mmm, Ya sederhananya kayak kita membangun rumah gitu. mhm, Kayak kita membangun rumah itu kan ada pondasi, ada batu bata kan, ada skat-skat ruangannya juga, ada, apa namanya, gentengnya kayak gitu, Ustaz. Ya seperti itu. seperti inilah ya, seperti sistem Android sekarang ya? Iya, ya sama, Heeh, seperti kayak itu. aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store kan Iya, itu pakai betul. coding-coding semua ya? Heeh, iya, betul betul, Ustaz. Kemudian, template website gitu ya, itu berawal dari coding semua ya berarti ya? Iya iya, jadi, istilahnya di situ kan ada 2 jenis sebenarnya, cuman Mhm, dari, apa, dari para pihak tertentu itu bilangnya ada banyak, tapi mhm. sebenarnya ada 2, yang satu front end sama back end, gitu aja sebenarnya. Nah, awal terbentuk, coding-coding itu sendiri, dari mana sih Mas Panji? Nah, kalau saya lihat sejarahnya itu, ini sejarah ya Ustadz, yang Heeh, saya lihat itu malah coding ini, bahasa pemrograman, heeh, yang disebut bahasa pemrograman, mhm. itu dari wanita. Yang pertama kali mencetuskan coding-coding itu adalah wanita ya? Iya, itu yang saya tahu sih, dari beberapa sumber, gitu Ustadz. Mmm, Dan itu lalu dikembangkan oleh ya semua orang lah, mhm. gitu. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman itu yang memang gratis, ada yang berbayar kayak gitu. Iya, seperti ya banyaklah contohnya ya. Iya, contohnya banyak kalau disebutkan ya nggak selesai. Iya. Iya. Lahirnya coding-coding itu tahun berapa sih? Lahirnya tuh coding-coding itu sekitar tahun 70-an kalau nggak salah Tahun itu. 70-an? Iya. Tetapi kenapa, kita temukan bahwa, sistem Android itu baru beredar sekarang? Nah, Kalau kan 70-an ya? iya, Berarti udah lama banget ya? sebenarnya lama Ustaz, lama banget sebenarnya. Yang saya Heeh, tahu sih 70-an, tapi kurang tahu ya, saya kurang jelas, maksudnya kurang, kurang mendalami tentang sejarah bahasa pemrograman ya. mhm. Cuman setidaknya kalau misalnya, apa namanya, apa yang tadi antum bilang tadi? Kenapa baru muncul, Oh, Android ya, aplikasi, Android, sistem heeh heeh. Android baru baru sekarang itu? Gadget itu kan ini, Android ini kan baru tercetus sekitar tahun 2012 ya kalau nggak Oh, salah. sekitar itu? Sekitar itu ya, Heeh. 2012 Kalau sampai, dulu kan kayak HP jadul ya, kayak kayak iya, belum Android lah ya iya, sistemnya? dulu paling canggih itu kan Symbian. Heeh. Itu ketika itu Symbian itu Nokia merasa Di ini ya, atas angin lah ya? iya, merasa sudah jadi raja kan ya. Heeh, Istilahnya nggak ada yang bisa nandingin Symbian gitu kan. heeh. Padahal itu ada sistem namanya Unix, kayak gitu. Mhm. Nah, Unix ini yang mengembangkan Android kayak gitu. Nah, sistem Android itu sendiri terinspirasi dari apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari ininya, kita Mhm, lihat dari OS-nya sendiri, mhm, kayak misalnya, dari Applebel itu kan, heeh, tapi Applebel nggak ada, dimulainya dari kalau nggak salah Froyo, mhm. itu dari makanan. Maksudnya gimana itu? Jadi dari makanan, Ustaz. Coba antum, Ustadz kan pernah, istilahnya melihat kan, Heeh, ini Android versi berapa gitu kan, heeh, versi 2 atau versi berapa kan, heeh. dan antum kan pernah dengar Jelly Bean gitu kan, Enggak enggak pernah saya. Jelly Bean, Gingerbread gitu. Heeh. Nah, itu kan sebuah OS yang memang ini, apa namanya, dia terinspirasi dari makanan, Jelly Bean, KitKat kayak gitu. Mmm. Pernah dengar KitKat kan? Oh iya Nah, pernah. KitKat itu kan marshmallow, kan Heeh, makanan semua. heeh, Yang sekarang terbaru kan Oreo, mhm, yang Android 10 tuh, versi mhm. 10 kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Oke, kan antum istilahnya, ahli lah ya dalam coding-codingan itu.
Ya nggak ahli juga lah. Tapi bisa Iya, gitu ya ya. Tapi alhamdulillah. alhamdulillah udah Iya. lumayan lah kalau antum sih menurut saya itu Iya. sudah ibarat apa ya? Ibarat catur itu udah master antum. Amin, 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 amin. Jadi doakan master coding. Master coding. Nah, Amin, ya. ada kan banyak tingkatannya, ada master, Iya, ada iya. grandmaster dan segala macam Iya. ya. Sebenarnya kalau masalah master atau grandmaster Ustaz, itu bukan dilihat dari situ. Jadi kita sebenarnya programmer itu cuman melihat kita punya karakter masing-masing seperti itu. Oh, maksudnya gimana itu? Jadi setiap coding itu, susunan kode itu kita punya karakter kayak gitu. Dan setiap programmer itu beda. Gitu. Oke. Anda berhasil membuat saya tidak paham. Jadi gini. Seperti manusia lah. Manusia ini karakternya nggak ada yang sama kan di seluruh bumi ini kan. Benar. Sealam semesta ini kan nggak ada yang sama. Sama seperti coding. Coding disusun oleh manusia juga dan itu pasti beda. Walaupun penggunaannya sama. Seperti itu. Oh iya. Gitu. Kalau antum kan udah belajar coding, udah mempraktekkan coding tiap hari lah ya, tiap hari. Berapa jam per harinya? Alhamdulillah. 6 jaman lah ya. Lebih dari itu. Pas awal antum belajar coding sampai sekarang itu menurut antum susah nggak sih belajar coding itu? Susah nggak sih coding itu? Jadi menurut orang awam, saya dulu kan ya juga pernah menjadi orang yang nggak bisa sebelum saya bisa. Ya rasanya sulit memang. Di awal-awal ya? Awal-awal. Di awal. Ya. Tentu semua orang ya kalau baru memulai sesuatu pasti sulit lah ya. Pasti sulit. Terlihat sulit dan bahasanya kan aneh. Kita kan manusia dengan menggunakan bahasa yang ya seperti ini kan. Aneh. Nah kita menggunakan bahasa mesin aneh jadinya gitu. Awalnya aneh memang. Jadi kayak nggak nyambung sama kita gitu. Kita bicara sama komputer coba gitu kan. Tapi dari sisi situ ada hikmahnya gitu Ustaz. Ketika kita sudah mengerti bahasa pemrograman, masalah jodoh itu mudah sekali. Berarti itu dihubungkan dengan logika ya? Iya logika, seperti itu. Jadi kita bisa mesin saja kita baca gitu, apalagi manusia, apalagi jodoh kita gitu kan. Oh ini pembahasannya apa? Larinya kemana? jadi gini, ada pepatah programmer Ustaz. Kayak gimana pepatahnya? Jadi kayak gini. Titik koma aja kita perhatikan gitu kan. Apalagi kamu gitu. itu dari teman-teman programmer yang istilahnya ya gombal-gombalin cewek gitu ya gitulah istilahnya. Ya yang ta'aruf gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya dapat pasangan programmer ya harus mengerti juga gitu. Karena waktunya akan habis di situ. Oh, iya. Nah selama antum kan sekarang udah tahu programmer lah ya, tahu coding gitu ya. Sekarang udah menjalani tiap hari gitu. Masih merasa kesulitan nggak sih dengan coding itu? Sebenarnya kalau kesulitan pasti ada. Pasti ada kan ya. Setiap pekerjaan pasti ada benar. kendala kan. Benar sih. Cuman ya lihat kita juga Ustaz. Jadi kita mau berusaha apa enggak. Kembali lagi ke ikhtiar juga. Jadi kita kalau berusaha insya Allah pasti bisa. Gitu. Dan sebenarnya hanya permainan logika kan gitu. Tapi itu rumus-rumusnya itu kayak rumus fisika gitu ya? Bukan? Jadi satu. Itu fisika, matematika. Jadi satu Iya. Kimia juga di situ ya? Iya, kimia enggak sih. Karena enggak ada ini kan, enggak ada bahan kimia yang ada di situ. Mungkin kalau kimia lebih masuk ke kita membuat IoT kan gitu. Membuat teknologi yang dengan menggunakan hardware juga gitu. Berarti rumus-rumusnya itu harus dihafal semua ya? Bukan dihafal Ustaz. Kalau kita hafal ya enggak bakal bisa hafal, iya. Karena itu kan akan berubah terus di setiap zaman. Maksudnya gimana itu? Jadi tahun ini pakai versi berapa? Antum pernah dengar versi-versi itu? Iya. Nah, pasti penonton juga tahu kan versi-versi Androidnya kan pasti meningkat terus. Iya, nah, tiap tahun. Tiap tahun kan. Bahkan Xiaomi ini ini kadang-kadang 3 bulan sekali ngeluarin versi baru. Kadang kan per bulan malah gitu kan ada aplikasi seperti itu. Nah, itu kan kita nggak bisa stagnan di situ terus gitu. Jadi kita harus belajar terus tentang bahasa pemrograman tertentu dan mengikuti perkembangannya. Kalau pengen aman, ya kita harus buat engine seperti itu, kayak gitu.
Ya pasti ada kesulitan Yo, setiap gitu. pekerjaan Setiap memang pekerjaan ada ada kesulitan. ada kesulitan. Pasti ada kesulitan setiap pekerjaan. Cuman yang terpenting dalam bahasa pemrograman itu sebenarnya bukan dihafal gitu, tapi dimengerti. Jadi Oke. kita paham perintah-perintahnya gitu. Kayak kita membuka pintu. Membuka pintu kan eee, kita harus kita lihat dulu kan, apa namanya, engselnya itu. Mmm. Ini pakai apa? Pakai yang bulat apa pakai yang panjang tuh? Nah, kalau pakai yang bulat diputar gitu kan. Kalau Mmm. pakai yang panjang kita arahkan ke bawah gitu kan. Dan Mmm. ada pun yang panjang diarahkan ke atas kan gitu kan. Jadi beda-beda itu kan kita harus paham tentang mengenali lah, minimal Mhm. kita mengenal ini gunanya apa, kayak gitu. Itu menerapkannya seperti itu. Hacker-hacker itu kan sebetulnya harus, paham bahasa pemrograman dulu ya? Harus Ya, harus paham coding-coding dulu ya? Kalau enggak mereka gimana mau menjalankan software-nya gitu loh. iya, memang para hacker itu teman-teman hacker ya, memang harusnya bisa, harusnya. Mhm. Tapi faktanya Ustaz, beda, Oh, malah banyak yang nggak bisa. maksudnya mereka itu nge-hack itu dari mana? Dapat dapat ilmu dari mana gitu? Jadi gini, basic mereka sebenarnya bukan IT kebanyakan tuh, Iya, kebanyakan, kebanyakan. belajar otodidak ya? Iya, kebanyakan belajar otodidak dan itu, menurut saya keren sih. Mhm. Bukan bidangnya, bukan Mhm. sekolahnya, bukan Tapi pendidikannya, bisa. tapi bisa gitu kan, bisa nguasain gitu. Cuman terkadang mereka juga lupa bahwasanya ilmu hacking itu hanya mencari celah, lalu merubah, merusak gitu kan. Berarti he Merubah atau ber memperbaiki atau merusak. berarti, ilmu hacking itu semacam ada pihak, ketiga gitu ya? Misalnya ada bantuan software ketiga gitu misalnya? Kalau software sih kadang kita bisa buat sendiri, itu yang programmer ya. Mhm. Tapi kalau yang non programmer mungkin, yang memang basic-nya bukan programmer mungkin enggak, kayak gitu Mhm. sih. Tapi rata-rata saya percaya sih kalau 50% atau 60% lah, sekitar 60% lah hacker itu bisa Bisa coding ya? bisa coding. Iya. Karena mereka pasti tahu perintah. Nggak Mhm. mungkin kalau hacker ini nggak bisa ngoding, Mhm. tapi apa, bisa nguasain ilmu hacker kan Ya enggak ya i apa ya, ya gimana gitu kan. ibaratnya kayak mustahil gitulah Iya, ya. mustahil. Masa, hacker yang, background-nya itu, coding-coding Iya, kemudian hacker itu sendiri nggak bisa gitu ya. heeh, bener Ustaz. Iya kadang memang ini sih, teman-teman itu banyak yang kurang pengetahuan tentang coding biasanya ke ini Ustaz, ke tampilannya yang memperindah itu. Oh, Nah itu itu biasanya. emang nggak pakai coding ya? Pakai coding, Pakai coding? cuman itu Cuman lebih kan simpel gitu ya? bukan lebih simpel Ustaz, lebih sulit malah itu. Loh, lebih Iya, sulit? lebih sulit. Oh, Kalau kita mengerjakan, sistem atau aplikasi itu mhm. kan lebih mudah kita. Mhm. Katakan kita cuman memerintah itu menyimpan, Mhm. melihat, menghapus, sama merubah. Mhm. Ya cukup kita dengan apa, 4 dasar itu kan, kayak gitu. Nah, untuk tampilan memperindah biar mata kita itu menerima itu, "Oh aplikasi ini bagus sekali," gitu kan Mmm. istilahnya, ini beda lagi gitu, perlu Mhm. ada karya seni di situ. Nah itu makanya di dalam dunia pemrograman, Mhm. dalam dunia program, itu ada 2 front end sama back end, Apa kayak itu gitu. istilah itu? Jadi front end ini yang menciptakan ini UI tadi, UI itu user interface jadi, ini, yang memperindah mata kita itu tadi ya, Oh. itu. Yang back end ini yang memberikan perintah. Seperti memberikan perintah-perintah yang ada di dalam, tampilan yang indah tadi, kayak gitu, Okelah. gitu. Seperti itu. Saya juga. Iya, sekilas seperti itulah, Eee, Zat. Ya ibarat kayak ada petani itu ada distributor, jadi ada yang bagian buat, ada yang bagian jual gitu loh, Zat. mhm. Software Mhm. yang sering digunakan, para, pemrograman itu buat coding-coding itu software apa sih? Untuk sekarang ya, untuk Mhm. sekarang Selain Android Studio untuk sekarang ya, Zat. untuk sekarang? Kalau basisnya website biasanya Microsoft Visual Studio. Itu buat coding-coding ya? Iya, itu untuk ya itu untuk Buat template website heeh, gitu buat ya? template, Mmm. buat ya terserahlah di situ bisa dikreasikan sendiri nanti di situ. Mmm. Dan bisa buat ini juga, dikoneksikan, disambungkan dengan Android Studio pun bisa, Oh. kayak gitu.
Jadi yang sekarang sih engine yang paling bagus menurut saya itu. Berarti ada ini tersendiri ya, kayak Android Studio itu khusus buat aplikasi doang ya? Android Studio iya, Nah, buat kemudian yang aplikasi. apa tadi, yang Microsoft apa? Microsoft Visual Studio. Itu khusus buat, template ya? Bukan buat template, jadi kayak buat ini, buat aplikasi, ya buat template juga termasuk sih, Oh, itu gitu. lebih lebih, Lebih luas jangkauannya daripada Android iya, Studio berarti ya? benar, kayak gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang laptopnya kurang ini, kurang Di atas berapa iya itu? Di atas 9 lah ya? Di atas iya 9, RAM-nya di atas 9 ya? iya, kurang performa mungkin ya bisa Mhm. dibantu sama Microsoft Visual Studio ini. Mhm. An Terkadang kan kendalanya di situ. Antum pakai ini, pakai laptopnya pakai apa? Pakai Windows atau pakai ini, pakai Linux? Oh, kalau saya jujur aja, saya Linuxer gitu. Linux ya? Iya Linux, Pecinta Linux ya? pencinta Linux. Kalau saya Windows ya. Iya. Kalau pengen aman-aman aja yang tidak terlalu penting, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang standar, ya Windows aja nggak apa-apa. Kalau saya kan ada privasi tertentu, jadi data-data yang penting, dan saya juga sering mencari informasi itu di dark web, kayak gitu. Para, programmer itu, yang ahli dalam coding-coding lah ya, apakah mereka rata-rata pakai Linux gitu di laptop atau komputernya? Biasanya ya terutama lulusan informatika ya. Ini khususnya lulusan informatika. Kalau ada orang yang sudah pakai Linux dan dia mahir dalam mengendalikan Linux, itu biasanya takjub langsung, kayak gitu. Jadi programmer itu menurut saya standarnya Linux, karena engine-nya di situ sama seperti server. Itu sebabnya kenapa saya pakai Linux, karena saya membuat aplikasi, udah nggak perlu setting lagi. Ketika masuk ke hosting tinggal upload gitu. Terkadang di Windows bermasalah gitu loh. Jadi kalau kita buat di Windows, ya misalnya ya, masalah huruf besar dan kecil depannya itu jadi masalah. Di Windows nggak ada masalah, ketika di-upload ke server itu jadi masalah. Makanya saya pakai Linux. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Iya. Linux memang penggunaannya nggak mudah gitu. Untuk orang yang baru pertama mungkin referensi dari saya ya, pakai Mint. Apa itu? Jadi distro Linux Mint itu paling basic, paling istilahnya mau belajar gitu ya. Itu pakai Mint. Nah, Cari aja Mint OS gitu aja. Nah, kenapa para hacker itu kebanyakan pakai Linux? Ya karena mudah sekali Ustaz, menurut mereka. Mengendalikan jaringan itu kan mudah mereka. Kalau melalui Windows kan juga gampang, mudah. Lebih sulit Ustaz menurut Lebih saya. sulit? Iya, karena beberapa step gitu. Apakah mungkin ada, gimana ya, apakah memang Linux itu memang diciptakan buat, para hacker gitu atau seperti apa sih? Jadi Linux itu macam-macam. Misalnya kayak gini loh, misalnya, kalau lawan hacker itu nyerang gitu misalnya itu, kemudian mengirimkan kayak semacam virus gitu, kemudian Linux ini nggak bisa mendeteksi virus yang dikirim itu atau seperti apa sih? Iya, memang Mungkin nggak ada bisa, seperti itu? memang nggak bisa kena virus. Saya sudah nyoba masalahnya. Jadi virus malah saya download, saya buka, ya nggak ada apa-apa. Ya isinya coding, virusnya maksudnya. Gitu. Seperti itu. Ya mungkin karena Linux ya, gitu. Jadi nggak perlu antivirus. Ada virus di flash dimasukin aja ke Linux. Hapus manual selesai. Ini pembahasan kita melebar kemana-mana ya. Iya nggak apa-apa. Dari nanti, masalah coding, jodoh sampai ke nanti ini. kan bisa dipotong. Jadi kalau referensi saya itu sih untuk para programmer yang masih belum pakai Linux aja. Karena nanti biar support semua. Oke, untuk adik-adik yang masih belajar coding lah ya. Pesannya gimana sih Mas Wadi? Nah, pesan saya yang pertama itu belajar logika dulu. Kuatkan logika lah. Setiap hari pokoknya. Itu yang pertama. Kedua, kalau masih pakai Windows, itu sudah segeralah belajar Linux. Karena server itu Linux. Memang ada Windows Server. Tapi keamanannya masih bagus Linux. Gitu ya? Iya, karena Linux ini dikembangkan orang banyak Ustadz. Gak ada perusahaan yang memiliki gitu loh. Gitu. Kalau Microsoft kan ada.
gitu Ustaz. Jadi kita harus membayar, Itu ada perusahaan khusus. Betul, iya. Itu yang malah menurut saya itu kelemahan seperti itu. Kalau Linux ini dikembangkan. Makanya untuk adik-adik yang mau belajar ingin bisa ngoding, ya udah belajar Linux dulu, kuatkan logikanya dulu. Kalau sudah kuat logikanya, kenali bahasa pemrograman dasar. Contoh C++ itu pemrograman dasar. Kita harus tahu engine itu. Itu saran saya. Nah, buat mereka ini yang buat adik-adik ini yang masih belajar coding-coding gitu. Kan banyak ya yang apa istilahnya, wah sulit belajar, waduh sulit banget belajar coding-coding itu. Itu gimana motivasi antum lah kepada mereka? Ya, jadi gini, ya susah ya kan, terkadang memang susah ya. Memang itu membuat putus asa kadang, memang lihat tulisan hitam dan putih itu kan. Tapi kalau sudah berhasil ada kebanggaan tersendiri. Betul, ada kepuasan sebenarnya. Nah sebenarnya kalau masalah adik-adik ini ya, adik-adik yang biasanya kesulitan dalam belajar source code, maksudnya bahasa pemrograman, itu tadi fokus. Yang pertama itu fokus, harus fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa. Terus yang kedua, yang pertama dulu itu niat. Maaf, salah tuh. Yang pertama niat, niatan itu perlu. Jadi kalau sudah niat, udah nggak ada yang bisa goyang itu. Itu niat belajar, niat bisa karena Allah Ta'ala gitu. Udah. Kalau udah niat baru fokus. Maksudnya fokus, udah gak usah belajar yang lain dulu, fokus satu dulu. Kalau sudah fokus, sudah bisa dikuasai bahasanya. Yang ketiga, kita itu gak boleh nyerah. Itu gak boleh nyerah, gak boleh kita mudah menyerah, itu gak boleh. Dalam pemrograman gak boleh. Kalau kita nyerah, udah mending gak usah belajar. Itu gitu. Ya tips-tipsnya. Iya. Karena waktunya pun kalau misalnya kita kan nggak tahu Ustaz, Allah itu ngasih kita petunjuk itu kan tidak disangka-sangka gitu kan. Tiba-tiba kita pintar dalam sekejap ya nggak tahu kan gitu. Nah itu menurut saya, dan itu saya terjadi gitu. Saya pernah menguasai satu bahasa pemrograman dalam 1 hari. Wih, keren gitu. Berarti. Iya itu kan yang tidak terduga Ustaz. Saya cuman niat, saya fokus, saya ingin belajar. Waktu itu belajar TypeScript. Itu. Dan ini terbukti 1 hari saya menguasai. Alhamdulillah itu ada yang sudah saya kuasai. Create CRUD, login, logout, upload file, upload download, sama export import. Lalu keamanannya terakhir. Udah. 5 ini saya pegang itemnya. Udah saya bisa bikin aplikasi dari 5 item ini. Tinggal memainkan saja. Seperti main musik kayak gitu. Iya. Kalau sudah ketemu 5 ini, ya udah kita tinggal mengarasmen alur data aplikasi kita mau kemana kayak gitu. Simple sebenarnya. Gitu ya. Iya, untuk adik-adik makanya jangan menyerah. Itu yang biasanya pantangan terakhir itu. Udah niat, udah ini, tapi ya tetap aja terakhir menyerah akhirnya gitu. Oke lah Mas Maji. Oke ya. Makasih ya untuk podcast kali ini. Oke, kita tutup podcast kita kali ini dalam Wahid Isnan Salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.